Halo Sobat Info Kali Baru, ketemu lagi bersama saya Ijul di channel YouTube Info Kali Baru. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama PPSU Kelurahan Kali Baru. Kita kan banyak yang nggak tahu nih kinerja PPSU seperti apa, atau setiap hari atau gimana di lapangannya. Kali ini kita akan ngobrol banyak bersama siapa namanya? Bang Anwar. Bang Anwar. Selaku Anwar di PPSU Kali Baru itu? Kata orang-orang sih wakil kapok. Wakil kapok itu kapok. Kepala kelompok ya. Koordinator berarti wakil koordinator. Dari koordinatornya Bang Abdullah Dion. Kalau Bang Maulana nih? Saya sendiri Maulana Samudin sebagai anggota. Iya, anggota. Senior dia senior kita gitu. Oh iya. Senior. Sebelum dibentuk PPSU dia udah ada. Sebelum dibentuk PPSU dia udah ada. Dulu lagi itu kalau nggak salah mulung ya di kelurahan ada. Bukan mulung, waktu itu ya kebetulan ya ada sih sedikit ya rongsokan ya disambil lah. Dulu bekas mantan Karang Taruna Kelurahan Kali Baru ya. Kebetulan pada saat itu ada perekrutan yaitu PPSU. Iya. Jadi gabunglah kita PPSU. Oh, nama saya termaksud saya itu. Ente. Termaksud saya itu. Ente kebor-bor itu. Jadi yang belum tahu kegiatan saya sehari-hari, saya juga anggota PPSU Kelurahan Kali Baru. Setiap harinya kerja di lapangan, mengatasi sampah-sampah yang ada di wilayah Kali Baru. Jadi Pak Mar, dari kapan nih jadi anggota PPSU? Dari pertama PPSU itu dibentuknya dari tahun 2015. Kebetulan untuk Kelurahan Kali Baru itu 2015 bulan Agustus, terus tanggalnya saya agak lupa ya. Lupa ya. Pokoknya per 14 Agustus kalau nggak salah itu. Oh, yang dulu sebelum keluarin ada perekrutan Ya, petugas kerja layak pakai ya, saya. Iya. Petugas itu ya. Bang Maulana juga sama dari awal ya. Satu angkatan lah dengan Bang Anwar. Oh, satu angkatan. Dan sama koordinatornya Bang Dion juga dari awal kayaknya itu ya, Bang Dion. Dan kebetulan nanti juga sama satu angkatan. Kan ceritanya nggak tahu gitu. dia kurang kata dia. Oh, Gini. Asal gini. Bener kesemuanya mah. Jadi kegiatan PPSU itu kan dari awal absen masuk itu jam berapa dan absen pulang itu ke jam berapa? Absen masuk itu dimulai ada yang jam 5 emang dibagi-bagi kan. Dibagi dari apa? Nah, pembagian itu di dalam PPSU itu ada pembagian. Ada yang di protokol itu yang protokol itu apa tuh? Jalan gede itu yang besar. ya jalan besar. Jadi menyambut di ada yang di lapangan ya, wilayah. Di wilayah. Nah itu beda-beda jamnya. Kalau di protokol itu jam 5 dia udah mulai start. Absen jam 5. Kalau yang di wilayah itu jam 6. Pulang ya kita sama pulang jam 3. Jam 3. Cuma mungkin kalau di protokol mah agak ini jam pulangnya mungkin jam 2. Dia itu atau sama? Jam pulangnya sama, cuma jam istirahatnya berbeda. Oh, jam istirahat yang berbeda. Dia itu jam 10 udah istirahat mereka ya di protokol. Sementara yang di lapangan ini jam 11 ya Bang. Jam 11 udah istirahat. Jam 5 subuh masih gelap. Iya. Keadaan langit masih gelap. Iya. Cuman PPSU Kali Baru yang di zona protokol udah berani tuh nyisir sampah. Tahu sendiri ya, kita kan ada di zona di jalur yang benar-benar kontainer semua tuh isinya tuh. Itu bahaya. Kontainer semua. Itu berarti emang di protokol itu emang orang-orang yang terpilih dan ekstra hati-hati berarti ya. Betul. Nah, itu nggak sembarangan ditaruh orang di situ ya. Kita juga harus milih-milih karena mereka juga perlu dikasih tahu bagaimana cara kerja di sana. Iya, bahayanya luar biasa di sana. Luar biasa emang. Apalagi kita sering dengar ya banyak yang kecelakaan ya Bang ya. Ya, sedikit saya tambahkan kalau di protokol itu memang orang-orang yang boleh dibilang tadi pilihan ya, secara kualitas dan kuantitas memang sudah diakui. Ya. Jadi terlebih lagi di area protokol itu ada sebagian yang memang awalnya bukan dari PPSU ya. Iya. Oh. Jadi pesada, bilangnya pesada dari LH, tapi
merger waktu itu kan Ada beberapa orang yang itu ya kalau nggak salah. kalau nggak salah Temen ya? 5 apa 6 ya? Ibu Sedima, ada Pak Kosim, Pak Suherman ya, terus Ibu Arta, Warta. sama Kunci termasuk dia sih. Ada yang udah keluar itu sih siapa? Oh iya, Bang Erpan. Bang Erpan dari Pertamanan. Oh, Bang Erpan dari Pertamanan itu. Jadi di merger ya, dulu emang ada petugasnya Iya. di situ ya di merger. Jadi kenapa dulu seiring berjalannya waktu, kalau dulu kan belum ada yang namanya tata air, yatim biru, Iya. belum ada yang lain-lain, yang lain lah ya seperti itu. Jadi awal mula terbentuk KPPS itu hanya dua tim pengurasan. Iya. Jadi untuk di Kalibaru ya. Untuk di Kalibaru, ya. di Kalibaru. Di Kalibaru. Jadi zona barat, zona Zona timur timur. seperti itu. Jadi segala sesuatunya pekerjaan yang memang notabene harus dikerjakan PPS bukan karena PPS ya penanganan prasarana dan sarana umum. Jadi yang namanya jalan berlubang, Apa aja lah. nebang pohon, terus yang nguras apa? Saluran, saluran, ya itu PPSU. Sampai membuang sampah yang ada di pinggir jalan. Ya, itu juga masuk Iya. ke PPSU. Masuk ke PPS. Masuk ke PPSU. Jadi ya multifungsi lah. Iya. Awalnya dulu tuh karena dibagi pengurusan doang ya, nggak ada sapu-sapuan ya. Sekarang Iya. kan ada sapu-sapuan, istilahnya sapu-sapuan. Itu karena emang dulu wilayah kita parah, Iya, rusak parah. parah ya bang ya. Iya. Pokoknya semua hampir got yang sudah dibangun udah bukan got lagi. Kala itu ya, Iya, pertama iya. tahun Bahasanya itu ya. got alas lah. Iya. Got alas. Kita bikin got lagi atau nggak kita jalan baru. jadikan itu sebagai got kembali gitu. Itu untuk di tim pengurasannya. Nah, Tim pengurasan itu berarti yang nguras lumpur yang ada di got. Pada Iya. awal mula PPSU itu kan sampai berapa tahun tuh ya kalian? Itu berjalan Kurang lebih Bahkan sampai saat ini, bahkan sampai sekarang masih Sekarang ada sekarang pengurasan. tetap masih ada yang namanya tim pengurasan Iya. dalam PPSU Kalibaru itu ada. Di dulu waktu di pengurasan itu pernah ngerasain ngerjain got. Seberapa parah sih dulu? kalau Seberapa parah? bicara masalah Orang udah seberapa parah ya kita sangat parah ya waktu itu. nggak bisa bilang parah, ya memang parah gitu. Parah kalau Awal-awal kita bilang pertama tuh miris lah, kirain kita itu parah awal pertama. Iya. Seiring jalannya waktu malah lebih parah lagi, lebih parah lagi. Saya kira oh ini parah banget ini. Ternyata Ini di RW ini besok lebih parah lagi. Iya. Tempat ini lebih parah Di RW lagi. ini, oh parah Iya. nih, parah nih ya, parah. Nggak tahu ya pas pindah ke RW lain, setelah yang RW sini bersih, pindah kan ke RW lain kan pasti kan, di RW lain ke tempat lain, ke selokan lain, kendala-kendala di selokan lain yang menyumbat saluran kan pasti Dikerjain juga. juga kan. Pas Ternyata ketemu lagi, lebih parah itu. lebih parah lagi. Bahkan Makanya nggak bisa kita memprediksi mana yang lebih parah sekali. Iya. Enggak ya. Kita Gua nggak hampir bisa. rata-rata ya waktu tahun dulu tuh tahun-tahun pertama tuh parah. bahkan gue pernah dengar karena dulu kan gue cuman sebentar doang tuh di pengurasan kan, pernah dengar ngerjain got lumpurnya itu dalamnya sampai 1,5 meter. iya betul. Sampai 3.000 karung itu. 3 karung. 3.000 karung untuk berapa Berapa meter doang gitu. Berapa meter Berapa doang. meter doang. Itu pernah kita ngerjain di salah satu wilayah ya, kerjain uras saluran itu ada satu puing, dan puing itu tidak pernah diangkat selama waktu itu ada kejadian kebakaran. Ini kurang lebih hampir kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Bahkan teman-teman pernah nemuin pondasi rumah orang, Iya. termasuk teras rumah orang di dalam got, bener kan? Ya, itu gua ngakak gitu. Lihat tuh, Dan pas itu makanya kita jadi apa? Suka duka ya, suka duka. Iya. Jadi apa sih buat cerita buat ini. Oh, Heeh. kita tinggal yang sekarang ini tinggal Nikmatin aja. nikmatin. Karena gini, waktu zaman awal-awal PPSU 2015 di RW 8 9 jalurnya RW 8 10 ya, jalurnya itu yang jalanan baru itu banjirnya kayak apa tahu.
banjir. Hujan dikit banjir, hujan dikit Ada banjir. ya? Hujan dikit banjir. Sampai kita dulu waktu jadi Karang Taruna pernah ngasih bantuan sosial dengan mobil Satpol PP ya. Iya. Satpol PP saat itu sebelum ada PPSU. Itu setiap setiap hujan banjir, setiap hujan banjir. Itu langganan. Tapi kok ini ajaib sekarang. Udah ini. Setelah berjalan hampir 5 tahun lebih ya berarti ya. Iya. 5 tahun lebih ya. Setelah PPSU jalan 5 tahun lebih dan sering melakukan pengurusan di sono ya di RW 8, RW 10, bahkan pengurus RW juga tahu mereka yang minta. Sekarang genangan ada genangan. Tapi Cuman sebentar dan hampir nihil. Dulu itu kita bisa nyampe 3 orang dewasa di situ. Pokoknya kalau di situ yang namanya bukan lagi genangan, bahasanya sudah Kolam renang. ya, air bah lah. Air bah. Bisa dibilang seperti itu. Karena setelah hujan besar itu, dari hujan lebat di situ, pastinya satu atau 2 hari itu jalur itu tidak bisa dilintasi. Iya. itu juga dulu ya kalau yang banjir ya udah banjir. Jadi nggak ada solusi sama sekali. Tinggal nunggu bantuan lah segala macam, tinggal nunggu surut, dan surut itu pun kemungkinan besar lama ya. Gue salut acungin jempol sama teman-teman PPSU di tim pengelurasan. Gue acungin jempol. Tim-tim ini kan dari dulu bongkar pasangnya nggak terlalu banyak bongkar pasang ya kan orangnya. Emang orang-orang yang terlatih semua gitu. Emang salut sama PPSU gue acungin jempol karena dari segitu parahnya lu bisa kuras lumpur dan jadi sekarang nihil banjir di situ. Orang bisa tidur tenang sekarang. Nggak ada keluar. Kayak dulu ya. Berkat lu kerjasama dengan RT RW di saat itu ya kan. Saat itu sampai gua pernah lihat video-videonya, foto-fotonya PPSU zaman dulu tuh. PPSU zaman dulu kita masih nguras saluran. Itu lu bener-bener nyelam di dalam lumpur. Bener-bener nyelam di dalam lumpur. Ya artinya buat kita ini semakin ada sebagian warga atau pengurus yang mengacungkan jempol gitu ya. Iya. Itu bukan satu kebanggaan buat kami ya, tapi itu malah menjadikan kita harus bekerja lebih baik lagi, kita harus iya, bekerja lebih baik lagi. Tanggung jawab yang lebih besar ke depannya. Kalau sekarang nih, kalau udah masalah banjir itu udah nggak ada boleh istilah banjir lagi. Dia mesti lapor kalau memang ada banjir. Sekarang tugas kita udah. Jadi keluhan banjir itu udah harus dinihilkan di Jakarta, terutama Jakarta kita ya, di Kalibaru kita ya. Yang rata-rata dari Jakarta Utara nih kita doang paling nihil masalah banjir. Alhamdulillah ya. Dari dulu mah. Dari dulu dikenal kita banjirnya luar biasa. Kalibaru itu karena apa? Kita itu mungkin muara ya. Jadi banjir dari mana turunnya ke laut kita. Iya. Lewat pasir kita, lewat saluran kita, dan ternyata saluran kitanya juga mampet. Jadi yang kadang berhari-hari pernah itu dia lakon sama RW 8, 10, RW 12. Yang terlihat kredit ya memang di 12 dan 8 yang pastinya di depan Al Mujahidin itu. Iya. Yang pasti begitulah cara kerja kita ya Bang ya. Iya. Kita tuh kerja walaupun ada banyak lah yang namanya sandungan mah banyak lah, cemohan kadang-kadang juga kayak stigma masyarakat yang nggak bisa lepas dari PPSU sampai sekarang. Gue sering dengar nggak mungkin dari Kalibaru doang ya. Iya. Mungkin teman-teman teman-teman PPSU di wilayah lain juga pasti merasakan nih. Itu PPSU kerjanya ngapain sih? Iya. Cuma duduk-duduk doang gitu. sambil main handphone, duduk santai. Mungkin itu orang cuma lewat nih lihat lu pas lagi megang handphone. Padahal lu megang handphone itu koordinasi tuh. Iya. Sebagai koordinasi. Sebenarnya. Karena kan nggak mungkin nih setiap semua PPSU pakai dibekalin HT satu-satu. Ya kan, mau koordinasi melewati HT satu-satu kan kita nggak mungkin juga. Jadi emang di PPSU kan ada grupnya ya, grup WhatsApp gitu. Yeah. Jadi setiap kegiatan yang berjalan, pekerjaan yang sudah dilaporkan ke koordinator, bahkan ke atasan juga. Kalau ada kendala juga pasti ada kirim. Itu paling itu kejadian paling di akhir-akhir tahun ini Bang. Kalau dulu nggak ada istilah, pokoknya semua warga itu diam.
Iya. Semuanya diam. Ya, jadi kalau Tapi pas kita ngelihat kan kita udah kita hajar semua tuh, Iya. udah alhamdulillah udah bagus semua lah ya. Sekarang kan iya, kita kembali lagi untuk cerita di PPSU ya. Nah. Seperti awal kita ada flashback ya. Dulu kayaknya jijik, bukan jijik Iya. apa? Malu hati gitu mau masuk PPSU. Ih, kerja sampah. Ya kita kan? awalnya kita kurang berapa orang? 50 orang kalau nggak salah. Gue inget Orang banget. susah banget. Setiap ada awal tuh perekrutan baru tuh. Awal tuh tahun 2000 berapa? 15. 2015. Susah banget. Iya, Orang pada nggak mau untuk menjadi PPSU. Karena dia tahu kerjaannya emang kotor. Iya, kerjaannya kotor. dia termasuk gue sendiri memang awalnya menolak untuk karena dia punya kegiatan awalnya, tapi Iya. begitu dapat desakan nih dari pimpinan, udah lu masuk ya udah Desakan masuk apa? ente kan desakan Iya, udah lu masuk. Desakan apa gajinya bang? Desakan ada gaji. Kita dulu belum belum mikirin gaji. belum tahu. Kan sebelum PPSU itu perekrutan tuh bang, sebelum cerita sedikit aja ya. Sebelum PPSU perekrutan tuh belum ada tuh nawaran segala macam. Mungkin Lembaran doang nggak Maulana mungkin yang udah dibisikin fungsi tugasnya nanti PPSU itu apa sebelum perekrutan PPSU. Jadi emang udah muter kepala. Gua harus ngebersihin kotoran orang di dalam gua. Iya. Gua tuh di saat itu gua jadi pengurusan di Karang Taruna Kelurahan Kalibaru, seni dan budaya saat itu gua lagi ngejalanin lenong, gua lagi ngejalanin teater, gua lagi ngejalanin musik. Tiba-tiba ditodong sama dulu lurahnya Pak Saroni ya. Pak Saroni SH. Kalau kita manggilnya Baba karena udah kayak orang tua sendiri ya, udah kayak orang tua sendiri. Jadi toh lu masuk PPSU, udah. Tugasnya adalah membersihin semua yang harus lu bersihin. Gue mikir kotoran orang bro di dalam selokan. Jijik. Saat itu merasa jijik gua. Tapi berhubung emang basicnya kita dari dulu di organisasi ya, kita pengen memberikan manfaat ke orang lain dengan cara apapun. Kayaknya kalau kita masih stuck di Karang Taruna kurang deh untuk itu kan, masih kurang. Bukan karena iya, karena saat itu kan banyak kegiatan Karang Taruna yang vakum. Akhirnya kita terjun. Oke, deal kita masuk rekrutmen PPSU. Tuh. Dan akhirnya emang bener aja pas bulan pertama suruh menyebur-nyeburkan diri di dalam selokan, berteman dengan kotoran-kotoran manusia. Iya, kalau bukan main. Kita lihat pada saat itu kita ya khususnya gua nggak tahu tugas terus fungsi PPS itu apa, terus fungsinya apa lagi, ya kan? Ya seiring berjalan waktu, kita tahu tugasnya gini ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ngobrol-ngobrol bincang selanjutnya, kita break dulu. Oke, kita kopi dulu, kita santai dulu. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Info Kalibaru karena kita akan balik lagi setelah iklan UMKM yang satu. Senyum bang. Yuk. Kita sekarang ada di Tanah Merdeka RW 7 Kelurahan Kalibaru. Kayaknya kita mau nyobain jajanan-jajanan murah nih, bro. Jajanan murah yang orang nggak tahu nih, orang-orang luar nih. Kalau jajanan di Kalibaru ada yang masih 2.000 loh. Oh ya. Oke coy, udah kita udah matang nih coy. Kita sikat ya. Sikat bareng. Tadi punya mana? Rasanya pedas manis, nampol coy, tapi bener kudu dicobain nih Ben. Gak cuma murah tapi enak juga ini. Gue yang sempet konfrontasi dengan petugas wilayah, petugas kebersihan wilayah seperti itu. Artinya ada miskomunikasi pada saat itu. Jadi dari peristiwa itu, jadi kejadian itu
gue coba untuk koordinasi dengan pengurus wilayahnya gitu loh. Ini loh maksudnya PPSU voksinya seperti ini ya. Iya. Petugas kebersihan wilayah seperti ini. Monggo, kita juga enggak. Ya, terus kita koordinasi dengan petugas kebersihan wilayah. Iya. Lu sampah ini ya kan? Seperti itu. Jadi sekali lagi ya kita beritahukan kepada masyarakat bahwa kalau seandainya ada sampah-sampah yang emang kita tidak angkat, itu kan bukan berarti kita tidak mau mengangkat. Iya. Karena kita sudah ada kerja bareng dengan para pengangkut sampah wilayah. Itu sampah mereka. Setidaknya PPSU tidak ingin mengambil Iya, rezeki ya, rezeki. karena di situ ada nominal angka Iya. duit untuk petugas sampah Iya. wilayah. Karena selama ini PPSU Kalibaru dan petugas sampah wilayah itu berjalan dengan baik kan, Dan mungkin konfrontasi ini nggak hanya di Kelurahan Kalibaru, mungkin PPSU se-DKI pernah merasakan faktor nggak enak lah kalau sampahnya Ya, gua iya. ambil petugas gerobak sampah di wilayah, gimana nasibnya. Seharusnya setidaknya warga juga berpikir apa salahnya memberikan sedikit rezekinya Iya. untuk petugas sampah Itu wilayah. masalah rezeki itu memang riskan sekali ya. 2000 itu dia bisa menghidupi salah satu pengangguran yang ada di wilayahnya. Itu kadang-kadang ya kita kadang-kadang sering memberi pelajaran kepada mereka yang pengusaha lah walaupun kecil-kecilannya. Kadang-kadang sama mereka tidak angkat, maaf ya. Kadang-kadang sama mereka tidak angkat. Kita ingin cari kesadaran bahwa apa sih susahnya dia memberi 2.000, 3.000 Iya. dengan Bener ya kan? Dia kan pengusaha ibaratnya kan begitu. Apa salahnya memberi sedekah? Kalau 2.000, 3.000 kalau kita kepada- PPSU Kelurahan Kalibaru digaji. Nah iya. Mereka loh, kalau Kalau kita sampahnya makan kita juga. ambil, Kerja apa mereka? mereka ngapain? Maksud gua, kenapa sih enggak seluruh wilayah yang ada di Kelurahan Kalibaru dari pengurus RT-nya ambil jalan tersebut Iya. gitu. Setidaknya untuk mengurangi pengangguran yang ada di wilayahnya. Oh, mungkin 30 sampai 50 ribu mereka dapat itu udah sangat bersyukur daripada mereka nggak ada penghasilan sama kontak sekali. ya. sebenarnya Iya. kembali lagi untuk mencari solusinya. Ya tadi yang Bang Nur bilang harus melibatkan keseluruhan stakeholder ya seperti pengurus wilayah, yang khususnya pengurus RW, pengurus RT ya kan, berkoordinasi atau dengan PPSU atau staf di kelurahan seperti itu. Jadi jangan sifatnya sebatas himbauan, lagi-lagi Iya. selembar kertas, lagi-lagi selembar kertas. Berkolaborasi, kolaborasi PPSU dengan pengurus wilayah, perangkat kelurahan dan masyarakat. Gua rasa masalah sampah di Kalibaru Itu udah bakal teratasi. Pokoknya meminimalisir. Iya. Seharusnya warga Kalibaru lah ya umumnya gitu, warga Kalibaru umumnya harus sudah bisa melihat kayak Bang Ijul ya kan, ya minimal pernah ada prestasi di meskipun hanya sekedar, tapi itu edukasinya besar sekali. memanfaatkan limbah-limbah Seperti yang itu. ada menjadi sebuah kerajinan tangan Iya. memang ya sedikit banyaknya mengurangi sampah. Terus sampah yang masih bisa dipakai itu masih layak dipakai jadi uang gitu. Kan banyak kan hal yang masih Malah bisa. kita pernah kan Bang Jul yang gue pernah punya planning PPSU go to school seperti itu. Itu juga udah bahkan bukan go to school itu aja, PAUD juga kita masukin. Iya. Dari mulai PAUD itu. Karena lagi kita ngobrol-ngobrol itu Bang Maulana ya. Gua berpikir begini. Kita selalu ada masalah, PPSU Kalibaru ini selalu ada masalah dengan volume sampah yang ada di setiap sekolah, di depan sekolah, karena ada jajanan-jajanan. Gue bilang sama Bang Maulana, gunanya semboyan yang ada di sekolah, kebersihan daripada iman, atau buanglah sampah pada tempatnya apa ya? Karena muridnya masih buang sampah sembarangan di situ. Kenapa kita nggak go to school gitu? Kita beri penjelasan bahayanya sampah, kita ajak nonton bareng bahayanya sampah, kita ajak mereka untuk membuat karya dari sampah gimana, ya kan? Itu mungkin lebih masuk. Ya, itu bagus itu kalau kita Mungkin ada aja lampu planning ke hijau depan. dari Nah, mungkin planning ke depannya PPSU itu bisa juga memikirkan hal-hal yang terobosan-terobosan seperti itu. Ini kan udah masuk musim penghujan nih. Musim penghujan.
Di mana-mana, bahkan Pak Gubernur sendiri menginstruksikan untuk segera mengantisipasi bencana banjir di Jakarta. Dari bulan Oktober itu. Dari bulan Oktober kan, itu apa yang PPSU Kalibaru lakukan dengan instruksi tersebut? Sesuai dengan instruksi gubernur ya, kita melakukan kegiatan arahan dari pimpinan. Dan juga kita udah ada program dari kecamatan itu mengenai gerebek lumpur ya Bang. Yang gerebek sampah yang diutus setiap minggu PPSU berapa orang di wilayah. Gerebek lumpur, gerebek sampah yang 5 tahun yang lalu kita lakukan itu ya. Itu kembali lagi kita ulang lagi. Jadi pengalamannya udah kuat lah masalah gitu ya. Iya. Samping kita mengerjakan wilayah-wilayah yang emang berpotensi kuat untuk banjir, itu kita gerebek lumpur, kita juga tidak lupa dengan wilayah ya. Kita kerjakan wilayah untuk mengantisipasi datangnya musim hujan yang sangat besar. Ya. Ini kan sudah mulai masuk nih, bulan Desember ini udah mulai masuk bulan hujan. Terus setiap hari malah hujan. Iya. Terus kita pun melakukan pengurasan, tetap kita melakukan pengurasan keliling dari setiap wilayah-wilayah, terutama yang kita prioritaskan adalah pengaduan dari wilayah. Itu yang kita prioritaskan terlebih dahulu, dan saluran-saluran got-got besar Bang ya, besar. Karena aliran dari got-got kecil kan ke got-got besar, kalau itunya mampet dari dalam nggak bisa keluar. Nah itu yang terpenting adalah aduan daripada pengurus wilayah. Jadi untuk hal pengurasan di musim banjir ini bahkan lebih di ini kan. Diprioritaskan. Pengurus wilayah harus request lah istilahnya ya, mengajukan wilayahnya untuk dikerjakan ya pengurasan. Jadi yang kalau Bang Ijul tanya tadi, apa sih yang dilakukan PPSU Kalibaru di masa musim penghujan ini ya? Kalau boleh saya tambahkan, ini PPSU Kalibaru itu sifatnya mengantisipasi artinya mengantisipasi gaya masyarakat Kalibaru yang notabene konsumtif. Artinya gini, dia akan teriak bila mana sudah terjadi yang namanya banjir. Makanya kita mengantisipasi Kalibaru ya mengantisipasi dengan cara yaitu tadi, dengan keliling patroli lah bahasanya, dengan menyisir saluran-saluran mana nih yang langganan banjir gitu ya. Pasti di titik ini sampah tersendat. Genangan ya. Soalnya kalau dulu banjir ya, Lagi juga sekarang Kalibaru kan udah nggak ada banjir sepertinya, udah nggak ada banjir. Ya karena kita juga bisa mengklaim seperti itu karena Pak Samad kemarin juga bilang ya, Kecamatan Cilincing dari 7 kelurahan yang tidak ini malah kecil bukan banjir, dalamnya genangan itu Kalibaru. Karena surutnya cepat. Walaupun ada banjir genangan tetap surut. Dan surutnya cepat. Masalah musim penghujan kan berkaitan dengan sampah yang ada di selokan nih Bang. Penting nggak sih warga itu harus sadar benar dengan kondisi musim hujan seperti ini, menjaga tuh agar nggak buang sampah sembarangan tuh. Itu penting banget. Karena tahu sendiri Kalibaru itu pemukimannya padat. Terus walaupun nggak seluruhnya masyarakat Kalibaru itu buang sampah sembarangan, tapi masih ada loh. Masih ada. Gue pernah lihat orang pakai gerobak buang sampah ke kali. Salah satunya itu tuh masih buang sampah ke kali warga Kalibaru. Itu Bang Ijul maksudnya biar kembali lagi kalau kita bicara kesadaran ya bukan berarti kita bilang warga Kalibaru nggak ada yang sadar gitu ya. Tapi di mana-mana juga ya, sekali lagi cuma lebih dominan yang ini sadar. Bukan tanggung jawab hanya top PPS. Nanti kalau kita bicara masalah kesadaran sudah jadi rahasia umum. Walaupun kita kerjanya PPSU demikian rumah yang mohon maaf terus di atas saluran, bangunan di atas saluran, yang kali yang tadinya 15 meter sekarang mencuit menjadi 1 meter seperti itu. Ya kalau kita bicara masalah kesadaran itu tadi
bukan kita aja yang harus memberikan warning lah kepada warga Kalibaru. Tapi kan untungnya hal-hal seperti itu tuh, kayak tadi penyempitan kali, terus rumah di atas saluran, itu kan udah sekitar 3 tahun lalu udah teman-teman PPSU bantai-bantain kan itu kan, udah dibobok-bobok semua itu. Akhirnya kondisinya ya kayak seperti sekarang ini, banjir nggak nyampe terlalu parah kayak dulu. Itu ya makanya itu kita berharap sih tindakan kita itu terus kerjaan kita itu tidak sebatas hanya seremonial gitu loh. Iya. Jadi yang kita harapkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan untuk memberikan kesadaran untuk edukasi kepada warga, itu berharap kedepannya sudah tidak ada lagi. Akhirnya sekarang masalah lagi. Jadi bukan menghilangkan masalah dengan kita bekerja, tapi malah bekerja kita yang akhirnya menimbulkan masalah gitu loh. Intinya apa yang terjadi di masyarakat ya, baik bangunan-bangunan yang ada di atas got baru-baru ini yang sering terjadi karena ada pendiaman ya, karena didiamkan begitu, atau mungkin pergantian kepengurusan atau dan lain sebagainya di wilayah itu kan, itu lepas dari kita lah. Yang jelas bagi kita adalah bagaimana untuk menjaga agar wilayah kita ini tetap terjaga dari banjir. Apalagi di musim banjir sekarang ini, musim hujan sekarang ini, itu yang terpenting. Kalau masalah-masalah itu kan kita lepas dari itu bang ya, masalah buat itu urusan di atas kita lah. Intinya kita menjaga agar bagaimana wilayah yang emang dominasi banjir itu kita kurangi. Yang terpenting buat kita PPSU Kalibaru, insya Allah sampai kapanpun nggak bakal bosan yang namanya untuk ngajak warga itu bisa sadar lah, lebih sadar. Jadi kita mengerjakan yang baik, berusaha semaksimal mungkin dapat yang lebih baik lagi. Balik lagi nih mengenai sampah ya. Dengar ya, ada salah satu anggota PPSU mempelajari sampah itu sampai ke luar negeri bang, untuk nantinya didiskusikan kepada teman-teman di PPSU Kalibaru. Itu luar biasa loh. Itu dia paling tahu masalah luar biasa itu. Iya. Jadi kalau masalah itu ya kebetulan bukan hanya kita punya, kebetulan itu adalah koordinator lapangan. Dia sangat dedikasi sekali. Bang Ju juga tahu lah. Iya. Emang orangnya itu cekatan, menjaga stabilitas kinerja teman-teman. Saking pedulinya dia sama Kalibaru. Iya. Artinya saking pedulinya sama Kalibaru. Dia seorang PPSU, anggota PPSU. Dia harus mau belajar, mempelajari bagaimana cara pengolahan sampah, penanganan sampah seperti apa, kebersihan kota itu seperti apa. Dia harus berangkat ke Singapura dengan biaya sendiri. Yang biaya sendiri paling bersih ya bang. Iya, karena ada Singapura di situ yang paling bersih dari supaya kota terbersih itu Singapura salah satunya. Makanya mungkin dia mungkin yang dekat dulu. Dan ini bukan cerita yang ada-ada loh. Iya. Ini bukti. Modal sendiri. Dia dengan modal sendiri. Bahkan pakai baju seragam dengan bangganya sampai di pesawat pun helm itu nggak dicopot karena ada saksinya, itu staf dari Sunter tuh, dia bareng, dia lihat itu PPS mana ya. Soalnya ada namanya ya. Baru sampai helmnya nggak dilepas, akhirnya dia sampai di berhentiin di stop di boarding pass di Singapura itu, dia sempat ditahan, pengakuan dia sempat ditahan karena ditanya-tanya seperti itu. Dan ya memang ternyata birokrasi di sana tuh tidak semudah yang kita bayangkan di sini. Ya semoga juga dengan dia kan inisiatif sendiri ya, berangkat ke Singapura, ingin mempelajari pengelolaan sampah di Singapura. Semoga ada pihak-pihak terkait yang benar-benar support dong. Jadi legal nih, gua kasih studi banding karena kan Abdullah Dion. Karena si Abdullah Dion ini kan emang
semangatnya bukan main Itu. semangatnya. Bahkan dia pengen ke Belanda untuk mempelajari itu. Iya. Semoga nanti Obsesi selanjutnya. Iya, semoga nanti yang ke Belanda itu untuk mempelajari hal itu. Mudah-mudahan aja, kita nggak tahu ya kan rezeki orang, mudah-mudahan dia bisa berangkat dengan biaya ditanggung oleh entah Pemda entah negara untuk mempelajari sampah yang ada di Belanda. Karena Belanda juga salah satu kota terbersih. Iya, kita tahu. makanya dia bantu sana juga cari tahu makanya bagaimana dia, cara. jadi seharusnya jadi salah satu pecutan juga buat nama pengurus wilayah di kelurahan ini gitu ya, yang sekali lagi ya sudah jadi rahasia umum ya, yang oknum pengurus yang cuek lah masalah kebersihan. Lagi-lagi udah ada PPSU, Jadi intinya gaji kita ini PPSU tidak hanya diam saja dengan pokoknya kerja enggak, tapi kita tetap mencari solusi gimana untuk mengatasi permasalahan sampah, terutama sampah di bulan-bulan biasa kan sampah itu yang luar biasa, sampai kita mencari solusi itu ke luar negeri. Iya. Yang dilakukan oleh kapok kita ya. Saya salut sama orang itu. Dia mampu untuk melakukan itu dengan modal sendiri untuk mencari bagaimana caranya supaya Kalibaru inilah khusus bisa mengatasi sampah yang sebegitu banyak sekali sampah. Bahkan rencana dia juga pengen ke Belanda yang mudah-mudahan aja. Makanya sampai dia harus prosentase ke setiap kecamatan yang ada di DKI. Sempat dipanggil oleh camat Kemayoran untuk prosentase kemarin apa hasil dari Singapura. Dia juga kan pas lagi di Singapura itu dia ngirim foto-foto juga kan nih sampahnya dikelola dengan ini share ke teman-teman PPSU di grup saat itu kan. Gua lihat sendiri, bahkan kita video callan ya saat itu video callan. Menurut gua semangat juangnya Abdullah Dion itu nggak bisa diputus dengan apapun. Kayak kita orang sebagai rekan ya, itu bangga banget punya salah satu koordinator lapangan yang punya loyalitas, totalitas, udah segala-galanya top abis lah buat dia gitu loh. Meskipun dia kerja aja nggak libur loh. Iya, meskipun yang namanya olok-olok dia berangkat ke Singapura itu bukan berarti dia dapat acungan jempol. Dia kembali lagi dari Singapura, banyak pengurus wilayah yang malah bukan top. Dan bahkan sistem kerja kita jadi lebih efektif ya dengan instruksinya dia. Dia itu sekarang udah bisa strategi karena dia di sana lihat nih, dia sampai ke truk-truk sampah itu loh, dia tengok cara orang Singapura buang sampahnya tuh gimana, mobil sampahnya tuh apa, dia di share ke grup teman-teman harus gimana, dan sampai sekarang yang gua tahu berkat kepemimpinan koordinatornya dia, kita jadi lebih efektif kan. Dan orang itu tuh berani negor siapapun yang menurutnya dia salah. Dan satu lagi hebatnya biarpun dia diolok-olok, itu olok-olokannya itu dia jadikan motivasi. Tunggu loh, gue bisa nunjukin kalau gue bisa itu loh. Dan sudah terbukti satu yang masalah open, sampah di open. Itu kan hasil dari Singapura, dan akhirnya gubernur sepertinya make gitu. Mau diterapkan ya sistem sampah daur ulangnya di open. Menurut abang nih, apa sih yang seharusnya masyarakat lakukan di musim penghujan kayak gini? Kira-kira apa? Kan kita harus berkolaborasi. Iya. Yang penting satu. Buat PPSU sendiri ya. Nggak bosan-bosan untuk selalu ngingetin pentingnya kebersihan. Satu, dua, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi di saluran. Apalagi di saluran seperti itu. Kita kan kita udah kasih solusi tahu lah yang namanya warga kalau udah buang sampah ya nggak tahu dia akibatnya itu seperti apa, dan dia akan tahu akibatnya setelah rumahnya tergenang. Awal PPSU itu
di tahun pertama kalau nggak salah, pasti teman-teman kangen nih dengan hal ini. Setiap hujan sore jam 7 sore di kala itu musim penghujan, bareng-bareng sama warga nyodokin selokan saluran. Kangen kan dengan hal itu kan? Ya kan? Makanya semoga aja dengan video ini masyarakat kita juga bisa sadar bahwa bahaya banjir di musim penghujan seperti ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi harus benar-benar saling bekerja sama. Kayak dulu itu harmonis, enak, masyarakat masih bisa turun bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng, bahkan kerja bakti setiap minggu bareng masyarakat itu kita makan bareng. Perlu juga ada ini ya Bang Ijul ya, tambahin satu. Dulu pernah ada pengurus wilayah yang melontarkan statement dengan adanya PPSU budaya gotong royong itu hilang. Itu yang kemarin sempat saya coba presentasikan di mana hilangnya gotong royong seperti itu. Ya karena sekali lagi masyarakat kita masyarakat yang konsumtif. Dengan adanya PPSU akhirnya bukan yang mohon maaf, bukan miskomunikasi, terbuai lah itu yang seharusnya pengurus wilayah ikut menjelaskan gitu loh, pentingnya kebersihan itu seperti apa, buang sampahnya itu di mana. Tapi ini malah ya gimana gitu ya kan. Tapi buat kita sekali lagi PPSU Kalibaru khususnya ya nggak bakal pernah bosen lah untuk ngajak warga. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini sudah banyak warga, artinya bukan balance lagi, sudah jomplang lah, banyak yang warga yang sudah mengerti. Oke, gini, terakhir. Kira-kira apa pesan teman-teman PPSU untuk seluruh masyarakat dan pengurus Kelurahan Kalibaru? Karena kita punya atasan yang sangat baik, lurah kita lurah yang sangat baik. Lurah yang sangat kita mengayomi buat kita. Kita punya sekel juga sekel yang sangat baik, yang sangat mengayomi buat kita. Satu aja keinginan PPSU Kalibaru untuk masyarakat itu seperti apa? Ya, intinya dari Bang Anwar dulu. Intinya ya semua nggak bisa dikerjakan oleh PPSU toh yang masalah sampah. Apapun masalah ya, baik di pengurasan got ataupun sampah itu nggak bisa dikerjakan oleh hanya PPSU toh. Kita harus kerja bareng dengan masyarakat. Jadi kami mohon kepada masyarakat untuk selalu mau untuk bekerja sama dengan PPSU. Apalagi sekarang kita punya pemimpin bagus ya Bang ya, punya pemimpin yang sabar. Yang dulu beda dengan yang dulu tuh. Yang dulu emang keadaan dulu keadaannya emang harus rock and roll. Kita untungnya PPSU Kalibaru itu memiliki pimpinan yang luar biasa. Bener ya? Jadi dengan dulu kalau kita lihat bergantinya pemimpinan gitu. Pimpinan dulu punya style gaya rock and roll dan akhirnya efektif untuk kerja kita. Dan yang sekarang emang dulu harus rock and roll. Iya. Kalau sekarang pakai sistem sekarang dulu karena kita tidak perawatan. Apalagi kalau sekarang pakai rock and roll nggak bakal bisa kan. Makanya pemimpin sekarang tuh pas ya. Oke. Pas. Jadi intinya kerja bareng sama masyarakat. Kalau Bang Maulana nih, nggak mungkin udah terwakili dari Bang Maulana. Gua pengen denger Mars PPSU Kelurahan Kalibaru untuk gampang closing kita. Tapi ada sedikit pesan. Oh iya, pesan dulu. Oke. Ya, artinya sekali lagi kami PPSU Kalibaru berterima kasih dengan pemimpin yang sekarang ya. Boleh sebutkan? Boleh. Pak Lurah Suyono, Pak Sekel Marsilam Tambunan, Pak Haji Jamhari, Pak Rudi dan staf yang lainnya, Pak Yuli, Mbak Putri, Mbak Putri berkat kekompakan beliau, berkat sabarnya beliau orang itu akhirnya kita bisa tertempa. Jadi kita bisa tumbuh di lapangan dengan jiwa yang petarung lah seperti itu. Dan yang kedua, saya coba untuk mengajak masyarakat warga Kalibaru khususnya untuk selalu menjaga yang namanya kebersihan, karena kebersihan itu sekali lagi bukan tanggung jawab PPSU semata, tapi tanggung jawab bersama seperti itu. Jadi lagi-lagi lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah seperti itu. Oke.
Kita pengen dengerin yel-yel PPS Kali Baru karena dari awal PPS Kali Baru yang punya yel-yel. Siap. Oke, semuanya pengen denger? Ini dia yel-yel PPSU Kelurahan Kali Baru. Mars PPSU Kelurahan Kali Baru. PPSU Kali Baru bekerja berdoa dahulu. PPSU Kali Baru angkat sampah tidak malu. PPSU Kali Baru semangat jadi nomor 1. PPSU Kali Baru semoga jaya selalu. PPSU Kali Baru bekerja berdoa dahulu. PPSU Kali Baru angkat sampah tidak malu. PPSU Kali Baru semangat jadi nomor 1. PPSU Kali Baru semoga jaya selalu. PPSU Kali Baru, Kali Baru jaya raya. Mantap. Kita akan kembali ke konten berikutnya tetap di Pos 1 Podcast santai tapi unik. Thank you semuanya. Salam info Kali Baru.